Dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, dikatakan kalau Kota Makassar itu merupakan salah satu kota yang berhasil menangani kasus COVID-19. Dalam program Makassar Recover itu ada 3 subbagian, yaitu imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Terkait pada September 2021, imunitas kesehatan masyarakat Kota Makassar itu mencapai 87,6%. Jadi kalau masalah imunitas kesehatan, masalah vaksinasi ya, itu sudah case closed ya untuk Makassar. Karena standar nasional itu 70%, sementara untuk imunitas kesehatan masyarakat Kota Makassar itu sudah 87,6%. Oke, kita aman ya di masalah imunitas. Sedangkan adaptasi sosial. Nah, berbicara tentang adaptasi sosial untuk menerapkan protokol kesehatan juga dinilai sudah cukup tinggi. Namun yang paling under level atau di bawah garis ya, itu adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu masih 5,5%, ya, masih 5,5%. Ini karena pemerintah Kota Makassar baru akan bergerak membangkitkan ekonomi melalui program wisata seperti 5.000 lorong wisata, Cokmo dan Tetere ya. Cokmo itu gemuk ya. Tetere itu artinya cepat ya, benar ya. Kalau saya salah mungkin nanti bisa diperbaiki ya, dikoreksi. Nah, Wali Kota juga mengaku keberhasilan program ini tidak lepas dari kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda dengan mengencangkan vaksinasi dan sejumlah program penanganan COVID-19 lainnya. Oke, kita akan fokus lagi pada topik opini kita. Kira-kira terobosan apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Makassar? Kembali saya ingatkan Anda bahwa sebuah pembangunan bisa berjalan kalau ekonomi itu bagus. Bagaimana ekonomi itu bisa bagus kalau kondisi aman ya. Berbicara tentang ekonomi yang bagus juga itu berkaitan dengan stabilnya kondisi di masyarakat. Misalnya ini ya, Desember kemarin kan pemerintah sudah mengeluarkan rencana untuk menghapuskan premium dan pertalite ya. Premium dan pertalite ini akan dihapuskan dan masyarakat akan diarahkan untuk membeli atau mengkonsumsi Pertamax yang harganya selisih beberapa ribu rupiah ya dari Pertalite. Nah, pendengar, kalau misalnya hal ini terjadi, maka hampir bisa dipastikan bahwa akan terjadi inflasi. Daya beli masyarakat menurun. Kenapa? Karena uang akan difokuskan untuk membeli BBM. Soalnya kita kan beraktivitas ya. Beberapa barang mungkin akan naik. Harga tarif kendaraan umum juga akan mengalami kenaikan. Nah, ini membuat perputaran uang itu semakin lambat. Kalau perputaran uang itu semakin lambat, maka hampir bisa dipastikan pemulihan ekonomi itu tentunya akan stagnan, nggak akan bergerak. Dalam wawancara sorotan pagi bersama Profesor Hamid Habe, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, ini menyampaikan bahwa ada beberapa langkah pemulihan ekonomi. Ada beberapa faktor yang bisa memicu bergeraknya ekonomi sebuah wilayah ya. Yang paling pertama itu adalah belanja oleh pemerintah, khususnya belanja infrastruktur. Jadi kalau pemerintah tuh bangun infrastruktur, maka itu akan menjadi trigger atau pemicu ekonomi yang paling besar. Kenapa? Karena belanja infrastruktur itu belanja besar ya. Pembangunan infrastruktur itu bukan kecil ya, memakan tenaga kerja yang banyak, baik itu tenaga ahli maupun tenaga kasar ya, bahan-bahan atau material juga banyak ya, dan ini tentunya membuat perputaran ekonomi itu lebih cepat. Yang kedua adalah kebijakan yang menyentuh masyarakat. Kebijakan yang menyentuh masyarakat langsung itu misalnya tadi penghapusan Pertalite dan Premium, itu menyentuh langsung masyarakat karena semua masyarakat nggak ada ya yang nggak pakai BBM. Semua kalau mau beraktivitas di luar rumah pasti pakai BBM. Kalau kebijakannya itu menyentuh, maksudnya meringankan beban masyarakat, pasti masyarakat nantinya akan lebih senang lagi untuk belanja ya, untuk memenuhi konsumsi kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau BBM-nya itu bisa terjangkau di level Pertalite lah ya, Pertalite. Kita nggak ngomong premium karena premium udah beberapa SPBU udah nggak bisa dapat premium. Kalau misalnya harganya seperti harga Pertalite sekarang, yang juga dapat subsidi dari pemerintah beberapa bulan yang lalu,
Ini tentunya akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh BBM, lebih banyak lagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, kemudian uang yang tersisa juga lebih banyak, bisa menikmati liburan misalnya, uang yang ada bisa tersalurkan ke tempat wisata, ada pergerakan ekonomi di wisata, kemudian juga sektor kehidupan yang lainnya ya. Kemudian yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu mengikuti tren teknologi. Jadi kalau masyarakatnya gaptek nggak bisa mengikuti teknologi, wah bahaya itu ya. Makanya kayaknya Pak Dhani, Wali Kota Makassar itu berusaha untuk mengawinkan antara kearifan budaya lokal dengan teknologi. Contohnya kemarin waktu ulang tahun Makassar itu kan ada tari pang yang bentuknya M ya. Kemudian dia berharap, Pak Dhani berharap ini tari pang ini bisa jadi makanan, apa istilahnya, penganan internasional ya, seperti pizza atau hamburger atau hotdog yang memang sudah, kemarin ada corn dog juga yang sudah booming ya, yang sering sekali dibeli orang. Nah ini mungkin si tari pang ini harus berinovasi menjadi kue yang tertentu gitu ya, yang bisa menarik perhatian banyak orang luar negeri maksudnya ya. Kemudian selain merubah paradigma masyarakat tentang mengikuti tren teknologi, mengantisipasi inflasi dengan subsidi. Nah, ini kalau dipikir-pikir BBM itu harganya bakalan naik. Tapi kondisinya itu adalah dengan penghapusan Pertalite dan Premium. Ya kalau Pertalite dan Premium dihapuskan, maka mau tidak mau masyarakat akan membeli Pertamax yang harganya tentunya di atas Pertalite. Ini kan sama saja dengan menaikkan harga bahan bakar minyak ya, cuman ganti judul aja. Nah inilah yang bisa dikhawatirkan menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi, dan itu membuat masyarakat menahan daya belinya karena memang udah terbatas. Optimisme untuk masyarakat, untuk Makassar itu adalah ekspor yang sudah mulai ramai, impor juga mulai ramai, kemudian tidak ada lagi batasan jam-jam belanja, jam-jam tertentu di tempat perbelanjaan. Itu sudah bisa membuat perekonomian ini bergerak. Selain itu apa saja yang perlu menjadi perhatian ya? Anda boleh gabung 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi di Sungguh Minasa. Silakan Bunda, menurut Bunda gimana? Gini, saya kasih informasi dulu Mbak Mel ya, sebelum silakan saya lanjut. Mohon disampaikan ke bagian teknik. Pro 3 melalui 92,9 FM itu tidak bisa dimonitor. Oke. Pro 3 nggak bisa ya? Saya kira itu untuk wilayah Makassar ya. Ya, itu tolong disampaikan karena memang sama sekali dari semalam tidak bisa dimonitor. Oke. Iya, itu sekedar informasi untuk bagian teknik ya Mbak Mel ya. Baik. Terima kasih. Ya. Kemudian kita beralih ke topik yang memang luar biasa. Pasti akan terjadi inflasi Mbak Mel ya. Karena bukan hanya BBM yang mengalami kenaikan, bukan kenaikan, dialihkan. Ya, akan dialihkan ke Pertamax. Jadi kalau premium kan memang sudah sama sekali tidak ada. Kemudian yang disubsidi Pertalite. Tapi kalau dialihkan lagi ke Pertamax, kita tahu kan Pertamax harganya berapa. Kalau ekonomi ke atas ya bolehlah. Tetapi kalau yang ekonomi ke bawah menggunakan Pertamax, misalnya para penjual ikan, penjual sayur kan kasihan, keuntungannya tidak seberapa. Kemudian menggunakan Pertamax yang harganya 2 kali lipat, itu. Kemudian itu lagi harga tabung gas itu kan yang 12 kilo kan sekarang itu 180, luar biasa ya kenaikannya. Nah itu kan jadi menyengsarakan juga masyarakat. Kalau tadinya banyak yang memakai 3 kilo, tapi itu ada penyampaian bahwa hanya orang-orang tertentu terbatas itu pemakaian tabung 3 kilo. Tapi kenyataan masih banyak juga yang pakai. Saya pernah melihat orang naik mobil mengisi tabung 3 kilo, menukar tabung 3 kilo. Jadi kalau orang naik mobil memakai tabung 3 kilo itu kan saya kira tidak pantas ya Mbak Mel. Ya, karena sudah bukan kelasnya.
Itu kelasnya itu yang 5 kilo dan 12 kilo. Jadi kalau dikatakan pembangunan akan berhasil, tetapi dari sisi lain juga ada tekanan, bagaimana mungkin? Yeah. Nah, itu. Kalau ya yang bos-bos mungkin di atas, ya oke lah. Tapi kan penghasilan tidak semua sama. Betul. Yang ekonomi lemah, kasihan bagaimana, sudah setengah mati cari uang, tapi ternyata sampai di rumah yang didapat hanya capek, tidak ada hasil. Itu karena itu juga penggunaan BBM-nya juga ini kemahalan. Jadi kalau di sisi lain berhasil dalam Kota Makassar, ya kita perlu acungkan jempol. Tetapi kalau di sisi lain ada penderitaan masyarakat juga, itu jadi ini bahan pertimbangan perhatian bagi pemerintah Kota Makassar. Saya kira. Bunda, kalau begitu kondisi saat ini itu belum sepenuhnya mendukung pembangunan di Makassar ya, kalau dilihat ya? Saya kira tidak. Janganlah kita hanya melihat di level-level atas ya, Mbak Mel. Cobalah kita ke level bawah. Apakah pemerintah Kota Makassar sudah tahu bagaimana warganya? Kalau yang level atas kan ya jelas dia hebat, tapi yang level bawah kan kasihan. Cobalah masuk di lorong-lorong itu. Baik. Bagaimana penghidupannya masyarakat di situ? Cuma jualan kecil-kecilan yang untungnya tidak seberapa. Yang penting katanya perputaran uangnya. Dia cuma jual-jual jus itu, di blender apa segala dijual itu keuntungan berapa sih Mbak Mel? Kan kasihan. Cuma itu saya pernah tanya-tanya berapa untung ini menjual begini. Aduh kasihan ibu, kalau diminum ya anakku satu saset ini tidak ada untungku. Cuma perputarannya uang. Itu yang mereka inginkan. Jadi tolonglah ditinjau kembali kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ini oleh pemerintah, tolonglah tinjau ke level bawah, jangan yang ke atas. Yang di atas itu no problem. Itu kan pernah saya temukan begini. Ternyata harga tabung naik, dan pusing amat. Nah ini orang berada. Tapi kalau level bawah kan kasihan. Naik 4.000 saja itu sudah mengeluh luar biasa. Baik. Tapi kalau level atas itu tidak ada keluhannya. Baik, Bunda. Jadi tolong inilah ke level bawah lah dulu kita tinjau apa pantas untuk ini menunjang enggak kira-kira atau bagaimana. Iya. Baik, Bunda. Oke, deh, terima kasih pendapatnya pagi ini. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa ya. Ini berpendapat bahwa kondisi saat ini itu tidak mendukung untuk pembangunan di Kota Makassar ya. Kecuali kalau tadi ada persyaratan-persyaratan misalnya untuk mencegah inflasi ada subsidi ya. Apakah pemerintah akan memberikan subsidi kepada masyarakat terhadap penggunaan Pertamax agar masyarakat itu bisa ada uang lebih ya yang bisa digunakan untuk mendukung pemerintah dalam perputaran ekonomi tentunya ya, untuk memicu perputaran ekonomi itu adalah belanja dari masyarakat atau yang paling utama adalah belanja dari pemerintah untuk infrastruktur. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah, menurut Pak Abdullah kondisi saat ini, kondisi di Makassar khususnya atau di Sulawesi Selatan secara umum ini apakah mendukung pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2022 ini Pak? Bagaimana bisa mendukung pembangunan kalau ekonomi masih separah begini? Iya. Ini kalau saya lihat ini bukan penjajahan yang dibikin oleh pemerintah, penindasan ekonomi. Oke. Saya katakan penindasan ekonomi. Kenapa, Pak? Bayangkan saja, Pertalite mau dihilangkan lagi, mau diganti dengan Pertamax. Berapa harganya itu Pertamax? Pertalite berapa? Iya, jadi bandingkan itu. Jadi ini saya katakan ini penindasan ini. Pemerintah apakah tidak melihat rakyatnya? 4:400 perbandingan perekonomian orang miskin dengan orang kaya.
Orang kaya itu betul yang dikatakan tadi Bunda Sophie, tidak ada problema soal harga, soal apa. Tapi rakyat miskin kasihan. Maukah semua rakyat ada semua di pinggir jalan meminta-minta, melarat? Perekonomian tidak lancar, barang-barang mahal. Apakah bukan penindasan itu? Ini penindasan yang pemerintah dia bikin ini. Dia tidak berpikir, saya harus membuat ini masyarakat ini untuk lebih baik, untuk makmur. Dan bagaimana kemakmuran kita mau terima kalau hal-hal demikian terjadi? Baik, Pak. Ini kan tidak pantas ada di negara kita yang begini ini. Seharusnya rakyat itu damai, aman dan sentosa. Hidup berdampingan dengan pemerintah yang aman dan damai. Tapi kalau begini, berarti dia suruh rakyatnya berontak. Baik, Pak Abdullah, ini berarti kebijakan pemerintah itu sebetulnya harus langsung menyentuh ke masyarakat ya, terutama masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke bawah, Pak ya? Seharusnya begitu. Oke. Seharusnya begitu. Jangan dilihat orang-orang yang di jalan raya itu yang bergelimpangan dengan tangannya bernilai sembaopu. Yang naik mobil turun mobil. Baik, Pak. Iya, jangan. Tapi coba lihat yang di lorong-lorong. Iya, kasihan itu. Oke, baik. Kita ini kasihan bernapas, tapi ya sekedar itu hidup. Tapi untuk menikmati kenikmatan dunia jauh dari panggang. Jauh panggang dari api, Pak ya? Ada pengendali api ini masalah yang dibuat oleh pemerintah ini. Baik, Pak Abdullah. Ya. Iya, pemerintah sadari bahwa rakyat masih menderita, masih miskin. Baik, Pak. Makasih Mbak Melani. Terima kasih Pak Abdullah. RRI sekali di udara tetap di udara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ampera, amanat penderitaan rakyat. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Jadi menurut Pak Abdullah harusnya kebijakan itu menyentuh langsung masyarakat yang di bawah, terutama yang ekonominya menengah ke bawah. Ini yang disampaikan Pak Abdullah tadi merupakan salah satu poin yang disampaikan juga oleh Bapak Profesor Dr. Hamid Haba, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, dalam sorotan berita tadi menyampaikan bahwa ada beberapa terobosan yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah pemerintah untuk memicu ekonomi ya, itu adalah belanja oleh pemerintah, khususnya belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur maksudnya sini adalah melakukan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah kebijakan langsung yang menyentuh masyarakat. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Abdullah Sewang tadi ya. Kita dengar lagi pendapat berikut ini. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Selamat pagi Kak Mbak Melani. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dari Mas Arjuna ini Mbak Melani di Baruga. Lama sekali enggak kedengeran ini Pak Arjuna. Masa monitor juga. Oke. Ya. Baik, silakan. Bagaimana menurut Pak Arjuna ini? Apakah kondisi saat ini mendukung pembangunan untuk Kota Makassar? Ini dulu saya mau dulu nih Kak Melani. Iya. Sebaiknya jangan dikasih naik-naik itu harga kodong. Iya. Kasihan rakyat kecil kita ini. Iya. Dengar mau dikasih naik nih BBM di tidak dinaikkan, tapi diarahkan untuk menggunakan yang harganya sedikit lebih mahal. Itu kan sama jika itu. Kalau mahal kan. Iya. Tidak naik tapi kan dikasih mahal lagi yang. Iya. Jadi apa namanya? Kita ini kan di tahun 2022 diharapkan lebih baik daripada tahun kemarin. Tapi kalau begini caranya, bukan malah lebih baik ini Kak Melani. Iya. Malah menderita rakyat kecil kasihan. Iya. Jadi sekiranya kalau bisa jangan dikasih begitu, dengan kasih naik harga dong. Baik. Kasihan rakyat kecil kita ini. Ya. Itu saja memang ya. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Selamat pagi. Pak Arjuna di Bukit Baruga 2 ya menyampaikan kalau harga-harga masih dinaikkan ya, dalam tanda petik ini pemahamannya bahwa
penggunaan Pertamax setelah dihapusnya Pertalite dan Premium itu sama saja dengan menyuruh masyarakat membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi ya, atau dengan kata lain harganya naik ya, walaupun ini dengan jenis yang berbeda. Itu bisa membuat ekonomi masyarakat semakin terpuruk dan tentunya kondisi seperti ini tidak akan mendukung pembangunan di Kota Makassar. Untuk Anda yang masih ingin berpendapat yang lainnya, saya nantikan sebentar ya setelah kita simak dulu beberapa informasi berikut ini. Buat yang mau komentar juga silakan, yang mau komentar di kolom komentar kami lagi live Facebook pagi hari ini silakan di Pro1 RRI Makassar, silakan di Pro1 RRI Makassar bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih untuk Ibu Sri Masriah yang sedang memonitor dari Surabaya. Ada Said Sidan juga yang lagi di Pindrang, mendung dan gerimis disertai dengan hembusan angin. Itu kondisi di Pindrang. Anda yang lainnya bisa komentar langsung di kolom komentar kami di live Facebook Pro1 RRI Makassar. Buat yang masih ingin berbagi pendapatnya sebentar ya, kita jeda dulu setelah yang berikut ini. Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Saudara-saudara yang terkasih, Salam, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2021 kepada seluruh umat Kristiani yang merayakannya dan selamat Tahun Baru 2022 kepada kita semua. Perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 kali ini masih kita jalani dengan cara yang sederhana tanpa perayaan berlebihan dalam sikap yang disiplin dan protokol kesehatan COVID-19 yang terus harus kita jaga dan kita tingkatkan. Secara signifikan selama hampir 2 tahun ini kita berjuang menghadapi COVID-19. Puji Tuhan kita berhasil menurunkan angka konfirmasi positif dan tingkat kematian secara sangat signifikan. Ini semua adalah berkat Tuhan dan upaya kita bersama dengan kita kerja keras, kompak dan mampu melakukan pekerjaan ini secara terintegrasi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini ucapan syukur kita pada Tuhan bahwa kita semua bersama-sama bisa mengatasi atau mengurangi dampak daripada COVID-19 ini. Untuk itu peduli kepada kesehatan diri dan sesama perlu kita tingkatkan, serta disiplin protokol kesehatan perlu kita jalankan, dan kita harus saling mengingatkan pada teman-teman kita untuk kita tadi patuh kepada protokol kesehatan. Saya yakin dan berharap seterusnya kita semua dapat terus berjuang bersama-sama menghadapi masa sulit ini. Jangan sombong, tetap rendah hati, serta bekerja sama antara elemen menjadi kunci keberhasilan kita dalam menghadapi ini semua selama 2 tahun ini. Kita saya kira boleh berbangga, tapi kita jangan sombong. Dan saya juga berharap kepada kita semua jangan cepat puas karena masih panjang perjalanan dari COVID-19 ini. Masih banyak yang tidak tahu mengenai COVID-19 ini. Dan kita beruntung, kita salah satu juga negara dari sedikit negara yang recovery ekonominya juga bisa berjalan cepat, walaupun kita telah mengalami serangan-serangan varian Delta dari COVID-19. Semoga Tuhan Maha Kasih nemanin kita pada tahun 2022 untuk membuat Indonesia lebih bagus lagi. Kita satu, kita kompak, dan kita bekerja dengan hati, kita pasti bisa mengatasinya. Saya berdoa agar kita tetap bersukacita dan tidak pernah patah semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah karena kondisi di lapangan sangat dinamis.
Lintas Makassar Pagi. Baik pendengar, masih terus menemani Anda di Lintas Makassar Pagi dengan topik opini publik kita hari ini adalah tentang apakah kondisi saat ini mendukung pembangunan di Kota Makassar. Jadi pemerintah itu ingin melakukan percepatan ekonomi, ya, peningkatan ekonomi setelah berada di masa pandemi COVID-19. Sejatinya ada tiga hal yang menjadi fokus untuk wilayah Kota Makassar, yaitu imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Tercatat pada September 2021, imunitas kesehatan masyarakat mencapai 87,6% pada September 2021. Jadi imunitas kesehatan masyarakat di Kota Makassar itu sudah berada jauh dari standar nasional yang 70%. Adaptasi sosial masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan juga udah cukup tinggi. Nah, pemulihan ekonomi ini yang masih 5,5% lantaran pemerintah Kota Makassar baru akan bergerak membangkitkan ekonomi. Ada beberapa program yang dicanangkan seperti 5.000 lorong wisata, program Cokmo, program Tetere. Nah, itu salah tiga dari program yang akan dilakukan. Tapi apakah kondisi saat ini itu mendukung pembangunan di Kota Makassar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mel. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Kabar baik, alhamdulillah. Kayaknya masih ngantuk ini Pak ya? Tidak juga. Dengan Bapak siapa ini Pak? Mendengar suaranya Mbak Mel langsung semangat. Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, maaf Pak? Oh iya, dari Roman. Roman ya? Dekat Bali. Dekatnya Bali, oke. Pak Roman, menurut Pak Roman, ini kondisi saat ini tuh sudah mendukung pembangunan Kota Makassar atau enggak nih Pak? Banyak pemerintah sana lah. Saya nanya sama Pak Roman ya. Kan masyarakat juga berhak nih menyampaikan pendapat dia gitu. Hanya pemerintah apakah sudah mendukung atau tidak? Iya. Karena tampaknya pemerintah walaupun kita teriak-teriak tidak peduli toh. Kan seperti itu. Kita teriak-teriak, kita sudah ngos-ngosan, tapi dia tidak pernah peduli. Apa yang mereka melakukan, dia lakukan saja. Itu semua. Artinya kalau melihat ekonomi secara nasional maupun saya kira pesimis lah. Karena rakyat sekarang bukan butuh infrastruktur sebenarnya, tapi butuh makan. Itu lebih utama. Karena kalau orang lapar kita tidak makan aspal, kita makan beton. Karena masyarakat butuhnya makan, maka program apa ini yang seharusnya diberikan oleh pemerintah? Nggak usah lah infrastruktur, karena Pak Roman tadi bilang nggak butuh infrastruktur ya. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira untuk menggerakkan ekonomi, saya kira alangkah bagusnya diberikan subsidi kepada setiap pengusaha kecil lah. Subsidi untuk pengusaha ya? Ke bawah. Daripada ada itu bantuan langsung tunai itu tidak membantu sebenarnya, karena itu hanya sesaat. Itu hanya sesaat saja, itu hanya konsumtif saja. Tapi bagaimana kita memberikan bantuan kepada masyarakat, itu usaha-usaha kecil ke bawah itu. Subsidinya dalam bentuk apa ini Pak Roman? Bisa dalam bentuk barang, artinya bisa dalam bentuk uang juga. Tapi memang betul-betul yang membutuhkan. Sekarang kan ini banyak yang salah sasaran sebenarnya. Ada bantuan usaha kecil banyak lebih kenapa hanya sekedar untuk meraih target, artinya biar dia tidak seperti di lapangan. Atau banyak yang karena keluarganya akhirnya biar tidak pantas untuk mendapatkan bantuan itu dikasih juga, kan seperti itu. Artinya banyak sebenarnya bantuan pemerintah bagus, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak benar. Iya, karena artinya hanya cuma diberikan saja tanpa mensurvei apakah betul-betul ini orang bisa menerima atau tidak. Itu kan selama ini terjadi. Karena saya melihat Mbak Mel ya, itu bantuan itu saya kira itu tidak banyak membantu, itu hanya pemborosan lah. Tapi kalau bantuan kayak subsidi tadi dalam bentuk uang kan sama aja bantuan tunai Pak. Iya, tapi kan bisa dikontrol. Bagaimana kan ada bisa dilihat. Oh, ini betul-betul ini artinya layak dibantu untuk meningkatkanlah itu ekonomi rakyat seperti itu. Ya jangan hanya bantuan tunai langsung itu tidak, itu pun tidak tepat sasaran juga seperti itu. Dan itu hanya bila dibilang akan dikemukakan sesat saja. Itu apakah betul-betul ingin itu pun diberikan kalau ada memang kebijakan politik yang sangat sensitif.
Itu untuk meredam masyarakat saja. Setelah itu tidak ada lagi. Itu kita coba berpikir pemerintah. Oke lah, bagaimana pemerintah mau membuat suatu kebijakan yang langsung menyentuh kepada rakyat? Kalau pada saat rapat, itu rapatnya di hotel berbintang. Iya, bukan langsung turun ke lapangan. Kalau mau membuat suatu kebijakan memang langsung dirasakan oleh rakyat, maka turunlah ke lapangan melihat kondisi rakyat di bawah. Itu. Bukan sebaliknya, berarti hanya perkiraan saja. Ya, berarti Pak Roman, ini langkah pemulihan ekonomi yang harusnya dilakukan pemerintah adalah lebih fokus pada kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, ya? Ya, begini. Untuk mudah-mudahan ini Pak Dani Pomanto ya, sebagai kepala pemerintahan di Kota Makassar, sebelum Bapak mengambil suatu kebijakan, maka turunlah ke lapangan, Pak. Turun ke lapangan, masuk lorong keluar lorong, sama pada saat Anda berkampanye. Masuk lorong keluar lorong. Sekarang setelah Anda terpilih, tidak pernah saya masuk lorong keluar lorong. Makanya seharusnya itu Bapak, sebelum mengambil suatu kebijakan, siapapun, apa gubernur atau apa di level tertinggi lah, sebelum mengambil suatu kebijakan, seharusnya Bapak turun ke lapangan melihat kondisi ekonomi rakyat. Pak Roman, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat? Pak Roman, ini ada program loh dari pemerintah kota tentang program wisata 5.000 lorong wisata ini. Kan lorong juga tuh. Percuma juga itu Mbak Mel, itu akan mubazir saja. Kenapa? Mubazir saja hanya itu akan panas-panasan, tapi akhirnya juga tidak, itu nanti ujung-ujungnya kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Itu bukan kita butuhkan itu lorong apa, ke lorong como atau apa, tidak. Itu tidak perlulah. Yang perlu disertakan Bapak sebelum mengambil suatu kebijakan turunlah ke lapangan, melihat kondisi ekonomi rakyat di bawah, apa sih yang diperlukan oleh rakyat, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat, apa sih yang seharusnya mendesak untuk diberikan kepada rakyat, baru mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga betul kebijakan yang Anda keluarkan itu betul-betul menyentuh. Harus wali kotanya sendiri ya, kan ada musrembang, ada segala macam gitu. Itu musrembang saja, itu datang saja hanya mengumpulkan rakyat untuk menyetujui yang sudah dia tulis kok. Bukan menampung apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dia cuma menyetujui apa kini ya oke. Itu sudah. Itu tidak menyentuh Pak itu, karena itu Bapak banyak berita bohong, asal Bapak senanglah. Tapi kalau memang Bapak itu seharusnya Bapak turun ke lapangan langsung. Jangan hanya pada saat kampanye Anda masuk keluar lorong. Inilah saatnya Anda membuktikan kepada rakyat bahwa memang Anda betul-betul mau bekerja, mau mencalonkan diri sebagai wali kota, Anda mau bekerja untuk rakyat. Begitu, bukan untuk partai, bukan untuk siapa-siapa. Untuk rakyat, betul-betul untuk rakyat. Baik. Kalau selama model pemerintah seperti ini, jangan harap setiap kebijakan mereka keluarkan, jangan harap artinya bisa dia menyentuh langsung kepentingan rakyat. Karena kenapa? Karena hanya laporan saja, laporan itu pun laporan belum tentu benar. Itu harus dicek juga kebenarannya. Harus itu. Ini kan selama ini tidak dilakukan. Baik. Rapat di hotel berbintang. Itu kebijakan yang keluar pasti tidak akan bisa untuk menyentuh kepentingan rakyat. Karena enak di situ. Baik Pak Roman. Saya kira jangan kalau ekonomi rakyat bagus, rakyat sejahtera, kebijakan apapun yang Bapak ambil itu tidak akan pernah masalah. Walaupun misalnya BBM mau naik, mau diganti, tidak akan pernah jadi masalah. Ya, ketika ekonomi rakyat bagus. Baik, Pak Roman. Terima kasih pendapatnya Pak Roman pagi ini. Lanjut tugas. Selalu jangan lupa sarapan. Sarapan pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Roman yang sudah sangat berapi-api nih. Pagi-pagi saya agak khawatir sebetulnya kalau adrenalinnya terlalu kencang seperti itu ya Pak Roman. Mudah-mudahan sehat terus. Saya baca dulu komentar yang masuk di kolom komentar kami. Sekarang ini kita lagi live di fanpage Facebooknya Pro1 RRI Makassar. Anda boleh gabung, Anda boleh komen di kolom komentar. Ada Ibu Sri Masria, terima kasih langsung dari Surabaya. Ada Said Zidan langsung dari Pinrang ya. Menyampaikan kalau Pinrang tadi pagi itu mendung, krimis dan sedikit angin kencang. Kemudian ada juga dari komentar dari Pak Ishak Makaranu, penghapusan BBM, Pertalite dan mengarahkan ke Pertamax mungkin menandakan dominasi ekonomi elit yang bertujuan melemahkan ekonomi warga pribumi tertentu. Dibutuhkan pemimpin nasional yang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian sosial. Terima kasih untuk Pak Ishak Makaranu ya. Kemudian juga ada
akun Reski Amalia by Pak Kiki di Sinjai, bagaimana mungkin bisa lebih baik sementara sekarang ini harga-harga barang kebutuhan sudah semakin melangit, harga minyak goreng mengalami kenaikan yang sudah tidak wajar, kebutuhan lainnya pun demikian. Stabilkan dulu harga-harga bila ingin melihat perekonomian bergerak. Terima kasih Pak Kiki di Sinjai ya. Yang berikut ini silakan 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Meli. Selamat pagi Pak Usman. Usman di Parantambung ya? Iya. Oke Pak Usman, kondisi saat ini apakah mendukung pembangunan Kota Makassar? Kalau menurut saya belum. Kenapa Pak? Kenapa bisa dikatakan belum? Lapangan kerja ditutup. Lapangan kerja ditutup maksudnya? Lapangan kerja kan tidak ada ditutup, malah orang dirumahkan. Pedagang kecil tidak ada di jalan. Losari sepi. Penutupan sementara kalau Losari. Itu lapangan kerja dibuka Mbak Mel. Oke. Malah ini begal tambah banyak karena lapangan kerja tidak ada. Di tetangga saya itu paling banyak DMP cek udah menganggur. Bahasa satu hari tidak makan, tidak ada penumpang Mbak. Iya. Mati suri itu beca. PT juga begitu banyak tetangga saya super PT. Satu hari bahasa dapat 10.000 Mbak. Lebih banyak uang bensinnya keluar. Iya. Bagaimana bisa Makassar kalau begini? Tidak bisa. Lapangan kerja buka Pak Wali Kota, perbanyak. Tidak bisa. Ini hotel malam tadi ditutup. Itu pegawainya mau kemana semua? Kasihan restoran. Itu pegawai kecil semua Mbak Mel. Iya. Kuncinya lapangan kerja dibuka. Apa lah orang mau dikasih bagus? Itu orang sudah bagus. Lapangan kerja dibuka. Belum lagi ini Pertalite dihapus ke Pertamax. Pokoknya situ Pak Jokowi pinjam ke banyak-banyak, kasih bagus nih rakyat. Itu Mbak Mil, terima kasih. Terima kasih Pak Usman di Parangtambung ya. Oke, saya belum sempat nanya tadi kira-kira lapangan kerja apa yang langsung menyentuh ke kepentingan masyarakat ya. Tapi intinya tadi Pak Usman menyampaikan kalau lihat kondisi sekarang ini apakah mendukung pembangunan ekonomi khususnya, jawabannya tidak ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mel. Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Wahyu. Pak Wahyu, gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, kemarin saya mau sapa Mbak Mel tapi saya buru-buru Bella. Iya, gimana Pak Wahyu? Ya, kabar saya alhamdulillah sehat. Oke, tadi ada sedikit intermezzo ya, saya nggak dengar suaranya Pak Wahyu. Tapi intinya gini Pak Wahyu, apakah menurut Pak Wahyu ini pembangunan kondisi saat ini itu sudah mendukung pembangunan Kota Makassar Pak? Sekarang sih tidak. Kenapa? Sekarang ini masyarakat kita ini ya, ini apa namanya ya, kita mengenai kenaikan harga. Semua hal-hal yang sangat dibutuhkan ya naik. Sementara daya beli masyarakat kurang. Masih kurang ya. Ya, jadi yang perlu dipikirkan pemerintah ini mengurangi, meminimalisir pengeluaran yang tidak penting. Pengeluaran yang tidak penting. Contohnya? Contohnya misalkan ada sesuatu yang dikunci, tidak penting, tidak usah datang karena pakai ongkos. Kan seperti itu. Kalau misalkan ada pejabat yang mengunjungi sini, kalau tidak usah datang ke sana. Terus apa yang harus diperbanyak? Kalau kunjungan dikurangi, berarti apa yang harus diperbanyak? Sekarang begini, bagaimana caranya harga sedikit diimbangi dengan kemampuan masyarakat. Ya kan, sama cabai mahal sekali, telur minyak kelapa mahal sekali. Semua hal-hal yang dibutuhkan masyarakat itu mahal. Harganya naik. Nah, sementara pemasukan masyarakat kurang. Itu yang perlu dipikirkan. Buat apa kita punya negara ya, khususnya Makassar cantik, pembangunannya sana sini kalau layaknya ambruk. Buat apa? Buat apa kalau bangunan apa semua apa istilahnya itu kalau jalanan apa segala macam. Infrastruktur apa susahnya disebut deh. Infrastruktur Pak Wahyu. Iya, infrastruktur. Buat apa semua cantik? Bangunan-bangunan di sana cantik kalau masyarakatnya menderita. Oke. Buat apa? Tidak ada artinya. Siapa yang nikmati? Orang-orang kaya saja yang nikmati. Iya. Jadi apa ya? Pikirkan hal-hal yang
bisa mengurangi pengeluaran. Misalkan pokoknya banyak lah. Mungkin pemerintah lebih tahu lah hal-hal yang bisa diminimalisir, ya. Karena pembangunan digenjot sana sini. Tapi sekarang yang perlu dibangun ini perutnya rakyat yang perlu dibangun. Bagaimana caranya bisa terisi terus setiap hari. Tapi kalau ada rakyat yang ini pagi makan, malam tidak makan. Yeah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kenaikan harga. Yeah. Daya beli masyarakat kurang. Mau goreng ikan, minyak kelapa naik. Terpaksa ikannya tidak digoreng. Direbus. Kan seperti itu. Yeah. Dimasak, gas naik. Gas 12 kilo baru-baru ini naik sampai 30.000 loh. Iya. Jadi otomatis, ya kan, rumah-rumah makan atau laundry yang menggunakan gas seperti itu akan beralih akan mengurangi omsetnya dan berpengaruh kepada gaji karyawan. Sementara karyawan juga butuh makan, butuh bayar kos, apa segala macam. Itu yang perlu dipikirkan. Jangan cuma pembangunan saja dipikirkan, dibikin cantik apa segala macam. Sementara perutnya rakyat yang tidak dipikirkan. Sekarang perut masyarakat yang perlu dipikirkan bagaimana caranya dalam satu hari bisa diisi 2 kali sampai 3 kali. Yeah. Itu yang perlu dipikirkan. Baik. Jadi harus berkaca kepada kebutuhan dari beli masyarakat. Sekarang mahal sekali semua barang-barang, Mbak Mel. Yeah. Apalagi nih kita mau dialihkan ke Pertamax, tambah susah, nanti lama-lama masyarakat banyak yang mati satu-satu. Baik. Kalau umpama misalkan dialihkan ke Pertamax dengan harga yang tinggi, otomatis semua barang-barang naik. Masyarakat bisa mati satu-satu. Ya mungkin itu yang dimungkinkan pemerintah barangkali supaya masyarakatnya bagaimana. Sekarang ini kebutuhan saya saja beli minyak goreng, biasa terkadang tidak menggoreng mbak ikan. Karena saya pikirkan mahal sekali, semua mahal. Seperti itu. Jadi yang perlu dipikirkan sekarang pemerintah adalah perutnya rakyat. Bagaimana caranya bisa diisi 1 kali, 2 kali dalam sehari. Baik, Pak. Itu minimal. Karena kalau 1 kali mampus. Seperti itu. Baik. Mungkin seperti itu Mbak Mel. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, salam sehat. Selamat tahun baru Mbak Mel. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah kenyataan dari pendengar kita yang disampaikan mewakili masyarakat yang ada di luar sana. Jadi memang pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamid Habet tadi pada suratan berita bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan terobosan pemulihan ekonomi ya. Itu yang pertama adalah belanja oleh pemerintah untuk belanja infrastruktur. Tapi menurut beberapa penelpon kita ini nggak penting ya, pemerintah mau belanja infrastruktur tapi nggak ada dampaknya juga ke masyarakat. Yang paling penting adalah kebijakan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Kebijakan yang langsung menyentuh itu antara lain ya nggak perlu pengalihan Pertalite, penghapusan Pertalite Premium terus alihkan ke Pertamax ya, itu sama saja dengan menaikkan harga BBM. Itu salah satunya. Terus juga ada antisipasi inflasi dengan cara melakukan subsidi. Kita dengar dulu pendapat yang berikut ini. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tahun 2022 ya. Baik, Bunda. Semoga kita sehat selalu, panjang umur. Amin. Menurut Bunda gimana nih kondisi saat ini mendukung pembangunan Kota Makassar apa enggak nih, Pak? Bu? Kalau saya secara pribadi, kalau begini keadaan, jangan selalu pembangunan saja yang diperhatikan, tapi pembangunan warganya juga harus diperhatikan, Mbak Mel. Bagaimana masyarakat bisa bahagia, damai, tentram. Kami berharap di tahun 2022 ini masyarakat bisa menikmati kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kemakmuran, Mbak Mel. Jangan minta untuk yang di 2021 dibawa lagi ke sini ke 2022. Seperti harga harus dikendorkan, jangan meningkat terus. Kasihan ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana pedagang-pedagang kecil, bagaimana masyarakat kecil yang penghasilannya tidak begitu memuaskan karena adanya pandemi, hujan lagi. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang pensiunan, kasihan yang gajinya minim sekali. Kalau golongan 1 Mbak Mel tidak seberapa gajinya. Mana membiayai anak, kalau ada anaknya berapa kasihan. Itu. Kami berharap Mbak Mel di tahun 2022 ini supaya semua harga-harga dikendalikan. Jangan dinaikkan seperti gula yang bahan pokok itu. Ibu rumah tangga mengeluh kasihan.
apalagi itu BBM juga naik dan semuanya mau dinaikkan. Malah jangan selalu pembangunan kita di mana-mana karena itu hak pemerintah, tapi perhatikan juga warga, masyarakat, Mbak Melto, seperti itu. Baik. Kita ini butuh kebahagiaan. Jangan 2022 itu tonji dari sana kembali ke 2022 kodong, kasihan kita ini warga. Iya, seperti itu Mbak Mel. Baik Bunda, terima kasih Bunda pendapatnya pagi ini. Tidak ditingkatkan lagi ini semua harga-harga ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa dikendalikan Mbak Mel ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan karena kita ini masyarakat bisa bagaimana mencari nafkah kurang, kasihan. Ya. Seperti itu, kasihan. Baik Bunda. Transport juga naik. Baik. Mana hujan. Iya. Oke sayang. Baik Bunda, terima kasih sudah bersama kami. Itu saja saya pendapat saya Mbak Melia. Ala-kadarnya mohon dimaafkan. Salam sehat Mbak Melia semuanya. Salam sehat Bunda. Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Maros, KPU Maros ya. Ada Nur Sandi, kami Putra Makassar lebih memilih merantau dikarenakan susahnya lapangan kerja. Jadi ada beberapa putra Makassar ini yang memilih untuk berada di luar Makassar karena menganggap bahwa saat ini susah lapangan kerja ya. Tapi dari semua penelpon kita tadi itu sepertinya semua berharap bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat serta yang paling penting adalah subsidi ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Wibi, silakan Pak. Ya, saya singkat saja. Iya. Saya komentari mengenai bansos. Ini kan tahun 21 ini ada bonus 2 bulan bansos. Iya. Bulan 11, bulan 12 diambil, kemudian bonus 2 bulan. Kemarin saat setiap ada bansos amati yang terima dan orang miskin. Saya ikuti, rumahnya orang saya. Sementara ada ibu dengan 2 anaknya mendorong becak, pemulung ya, maaf saja pemulung kayak saya tanya, Bu, kamu banyak seperti itu? Tidak Pak, tidak pernah saya dapat banyak. Padahal ini orang, makanya saya usulkan ke depan. Pemerintah Kota Makassar yang terima bansos itu yang mau kerja bakti, turun di kot sampah itu. Jadi jangan cuma RT yang sudah memilih, jangan sia-siakan temannya, apa yang sibuk dan teman tidak dapat. Ini tidak adil Pak. Jadi ke depan yang sudah membantu orang yang mau kerja bakti kasih bersih got, turun di got atau sampah, itu yang terima. Harusnya Pak ya. Tidak tepat sasaran. Baik. Terima kasih Pak Wibi. Pak Wibi, kami ingatkan juga ya untuk mengambil, mudah-mudahan sudah mengambil ya hadiahnya kemarin, itu hadiah akhir tahun untuk 2 nama pemberi komentar di opini publik yang diundi ya. Ketika rekan kami Irsan menyampaikan sesi opini publik pada hari Jumat kemarin. Nanti jangan lupa jalan-jalan ke RRI Makassar Pak kalau hadiahnya belum diambil ya. Nanti saya ambilkan. Oke. Baik pendengar, ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Intinya adalah kondisi saat ini belum mendukung pembangunan Kota Makassar. Kalau pembangunan Makassar ingin didukung, maka ada 2 poin penting tadi. Kebijakan pemerintah itu harus menyentuh masyarakat. Nggak perlu ada belanja infrastruktur kalau memang itu tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Kemudian antisipasi inflasi berhubung dengan penghapusan Pertalite dan Premium dan pengalihan ke Pertamax. Ini disinyalir akan menyebabkan inflasi, dan antisipasinya ini bisa dengan memberikan subsidi naiknya, jangan selisih dengan angka seperti sekarang ya. Oke, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian Warta Berita. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Kemas. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perayaan Natal tahun ini yang mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan sangat relevan terhadap situasi bangsa kita yang majemuk dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Persaudaraan merupakan tema universal yang bisa merekatkan hati orang-orang beriman untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui peringatan Natal, kita diajak untuk menyadari panggilan sebagai pribadi yang bersedia mengabdi dengan penuh hikmah. Perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya bersikap bijak dalam menyikapi segala perbedaan.
Saya Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Salam. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti penyampaian Warta Berita. Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Alhamdulillah malam ini situasi di kota secara umum terkendali dan aman. Indonesia sudah jauh lebih siap, masyarakat kita juga sebagian besar sudah divaksin dan artinya herd immunity sudah mulai terbentuk. Jadi kita harus bangkit dengan tetap jaga protokol kesehatan. Sari Berita, malam pergantian tahun baru di Jakarta kondusif tanpa kerumunan. Optimisme 2022 pandemi COVID-19 berakhir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Januari 2022 bersama saya Jo Sorui. Perkara mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Banjir melanda 2 kecamatan yakni Kecamatan Kota dan Kecamatan Galis, Pamengkasan, Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang hingga semalam pukul 21 waktu Indonesia Barat, ketinggian genangan banjir antara 20 hingga 50 cm. Sementara itu, pendengar, Afrika Selatan mengklaim gelombang penyebaran varian Omikron di wilayahnya telah melandai. Afrika Selatan telah melewati puncak gelombang COVID-19 varian Omikron. Pemerintah memutuskan mencabut sejumlah pembatasan. Kepala Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyambut positif ketertarikan klub sepak bola luar negeri terhadap pemainnya. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, beberapa pemain Timnas Indonesia dikabarkan masuk dalam radar klub-klub luar negeri karena bermain apik di Piala AFF 2020. Di antaranya disebut-sebut Pratama Arhan dan Alfreandra Dewangga. Perkara kita mulai dengan informasi yang pertama. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memastikan situasi ibu kota DKI Jakarta pada saat perayaan malam tahun baru aman terkendali. Penerapan Free Night di 11 titik di ibu kota berjalan efektif untuk mencegah kerumunan. Hal itu disampaikan Kapolda dalam keterangan pers bersama Gubernur Anies Baswedan di Bundaran HI semalam. Alhamdulillah situasi ibu kota secara umum terkendali dan aman. 11 titik Crowd Free Night berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh warga ibu kota menjaga Jakarta dalam kondisi yang tetap aman, damai dan sejuk serta tetap sehat. Perkara Anda bersama dengan kami di saat ini, Radio Republik Indonesia, dan sejumlah peristiwa besar terjadi di tanah air pada tahun 2021, mulai kecelakaan transportasi yang menelan banyak korban jiwa, kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, hantaman gelombang kedua pandemi COVID-19, hingga erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Berikut kami hadirkan rangkumannya bersama reporter Rizky Supermana. Di awal 2021, pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu usai beberapa menit lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 9 Januari.
setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan selama beberapa waktu, serpihan pesawat ditemukan. Begitu pula dengan kotak hitam dan CVR atau Cockpit Voice Recorder pesawat. Saat menyampaikan keterangan pers di posko darurat evakuasi pesawat Sriwijaya Air, Presiden Joko Widodo menekankan keselamatan transportasi menjadi yang utama. Saya ingin agar di bidang transportasi ini keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti baik oleh KNKT maupun oleh Perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyampaikan penyebab kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 yaitu malfungsi dari autopilot pada saat pesawat sudah mencapai ketinggian 10.900 kaki. Setelah ketinggian ini pesawat mulai turun, autopilotnya tidak aktif atau disengage. Arah pesawat pada saat itu adalah 16 derajat. Sikap pesawat, hidungnya pada posisi naik atau pitch up, dan pesawat mulai miring ke kiri atau roll ke kiri. Tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri kembali berkurang, sedangkan yang kanan tetap. Pukul 14.10, flight data recorder mencatat auto throttle tidak aktif atau disengage. Sikap pesawat menunduk atau pitching down. Nanti bila tiba, waktunya vaksin dibagi, pastikan semua. Awal Februari, pemerintah mulai melakukan vaksinasi di Indonesia, dimulai dengan kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, kemudian berlanjut ke petugas pelayan publik, kelompok prioritas dan rentan, serta masyarakat umum. Presiden Joko Widodo menjadi yang pertama menerima suntikan vaksin Sinovac dan menyebut bahwa vaksin aman dan halal untuk digunakan. Bersama-sama dengan Bapak Ketua Kadin, Pak Rosan Perkasa, dan kita harapkan setelah vaksinasi ini mulai terjadi pemulihan ekonomi nasional kita. Meski sudah dimulai suntikan vaksinasi COVID-19 untuk mencegah terjadinya pertambahan kasus dalam jumlah tinggi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 51 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal ini dilakukan Anies dengan tujuan untuk melindungi warga ibu kota dari ancaman virus corona yang mematikan. Total lansia di Indonesia yang meninggal karena COVID itu 50%. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI mengeluarkan izin penggunaan vaksin untuk kelompok rentan, yaitu masyarakat lanjut usia. Kepala BPOM Penny Kalukito menjelaskan bahwa penggunaan vaksin Sinovac untuk masyarakat lanjut usia dapat dilakukan dengan pertimbangan kondisi darurat akibat pandemi COVID-19 di tanah air. Maka pada tanggal 5 Februari 2021, Badan POM telah mengeluarkan persetujuan penggunaan atau Emergency Use Authorization vaksin CoronaVax untuk usia di atas 60 tahun dengan 2 dosis suntikan vaksin yang diberikan dalam selang waktu 28 hari. Mengingat bahwa populasi lansia merupakan populasi berisiko tinggi, maka pemberian vaksin ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Kelompok lansia cenderung memiliki berbagai komorbid atau penyakit penyerta yang harus diperhatikan. Aksi terorisme terjadi di depan gereja Katedral Makassar di akhir Maret 2021. Pelaku yang merupakan sepasang suami istri meledakan bom di saat umat Katolik tengah melakukan ibadah misa minggu. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Agro Yuwono menjelaskan bahwa pelaku berboncengan naik sepeda motor dan meledakkan diri di gerbang gereja. Jadi setelah kita lakukan datang ke TKP dan kita melakukan mencari beberapa informasi yang berkaitan dengan ledakan tadi, memang kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang berboncengan menggunakan kendaraan roda 2 jenis sepeda motor Matic yang plat nopolnya DD 5984 MD yang diduga dinaiki oleh 2 orang yang kemudian terjadi ledakan di depan pintu gerbang Gereja Katedral Makassar. Menanggapi aksi teror tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT untuk mengusut tuntas kasus hingga ke akarnya. Terkait dengan kejadian aksi terorisme di pintu masuk
Gereja Katedral Makassar hari ini. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Tim Densus 88 Anti Teror Polri akhirnya mengamankan setidaknya 53 orang tersangka atas aksi bom di Gereja Katedral Makassar. Meski demikian, tim Densus 88 Anti Teror Polri terus melakukan pengejaran dan pengusutan, tidak hanya di Makassar, namun juga yang berkaitan sampai ke daerah Bekasi dan Jakarta Timur. Ledakan kilang minyak milik Pertamina di Balongan, Indramayu, terjadi di akhir Maret 2021. Insiden ledakan yang terjadi dini hari itu mengakibatkan ratusan orang harus mengungsi sementara waktu dari sekitar lokasi kejadian. Kejadian tersebut mengakibatkan 4 orang meninggal dunia akibat luka bakar parah. Pertamina mengklaim penyebab ledakan adalah kebakaran hebat, yaitu terbakarnya tangki Pertalite. Direktur Utama Pertamina, Niki, menjelaskan, meski ada ledakan, pasokan tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Dengan kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola supply ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergency sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari Balongan. Di bulan April 2021, kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Karenanya, demi mencegah terjadinya pertambahan kasus terkonfirmasi positif, pemerintah pun memutuskan untuk mengubah kalender cuti bersama tahun 2021 untuk aparatur sipil negara. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 7 tahun 2021 yang kemudian diikuti dengan keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2021 terkait pembatasan bepergian ke daerah dan larangan mudik di Lebaran tahun 2021. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa dengan tidak mudik ke kampung halaman di masa pandemi COVID-19 tentu akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Salah satu kapal selam andalan TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Nanggala 402, hilang kontak pada 21 April lalu saat melakukan latihan di Laut Bali. Kapal selam berawak 53 orang itu dinyatakan tenggelam oleh TNI Angkatan Laut pada 24 April pasca dilakukan pencarian dan ditemukan puing-puing yang diduga berasal dari dalam kapal. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam keterangan pers menyebut 53 orang awak KRI Nanggala 402 gugur dalam latihan. Prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya menyampaikan duka yang mendalam. Pemerintah memberi kenaikan pangkat 1 tingkat pada 53 orang awak dan juga santunan kepada keluarga 53 patriot bangsa berupa biaya pendidikan dan tempat tinggal layak untuk para keluarga yang ditinggalkan. Dan pemerintah akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat atas pengorbanan beliau-beliau pada negara, dan juga kemarin sudah kita sampaikan untuk putra-putri dari ibu sekalian akan diatur oleh negara agar bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. Pasca mudik lebaran 2021, kasus COVID-19 meningkat yang menyebabkan gelombang kedua pandemi terjadi kembali. Semakin banyak pasien yang masuk ke rumah sakit dan membutuhkan ruang isolasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pihaknya menyediakan lebih banyak rumah sakit untuk menampung pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
Menkes menyebut kesiapan rumah sakit terus ditingkatkan mengingat potensi kenaikan masih terjadi hingga beberapa bulan berikutnya. Kami sebagai Kementerian Kesehatan mempersiapkan kondisi terburuk kalau misalnya semua pasien mesti masuk rumah sakit. Sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa kita mempersiapkan 72.000 tempat tidur isolasi. Karena peningkatan kasus COVID-19 tidak terkendali hingga penambahan per hari menembus angka lebih dari 50.000 kasus, Presiden Joko Widodo memutuskan di awal Juli 2021 resmi menerapkan PPKM level darurat. PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Dengan semakin banyaknya jumlah terkonfirmasi COVID-19, semakin banyak pula jumlah pasien yang memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Pemerintah memutuskan untuk mendistribusikan obat dan vitamin untuk pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Obat tersebut disalurkan untuk masyarakat secara gratis yang mendapat kawalan ketat dari Polri dan TNI. September lalu terjadi kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Banten yang menewaskan 44 warga binaan. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut dari hasil pemeriksaan kepada sejumlah sipir dan warga binaan, penyebab kebakaran yaitu dari konsleting listrik yang berasal dari atap sel penjara. Aksi yang terdiri dari yang piket penjaga tadi malam, kemudian yang kedua adalah di sekitaran, dan yang ketiga adalah penghuni di blok tersebut yang saat ini maksudnya masih bisa dimintai keterangan. Terus kemudian juga ada beberapa alat listrik, dan yang ketiga saluran-saluran instalasi. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api terjadi di atas di balik plafon. Plafonnya terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebut akan melakukan evaluasi mendalam atas insiden terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang, Banten agar kasus serupa tidak terulang kembali. Dugaannya adalah karena arus pendek. Ini adalah blok C2, jadi itu model pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar ya yang terkunci. 13 menit kemudian saya sudah ditemukan tadi, dan 13 menit sesudah ditelepon pemadam kebakaran, 12 pemadam kebakaran datang. Oleh karena api yang cepat membesar, beberapa kamar tidak sempat dibuka. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Di akhir tahun 2021, Gunung Semeru memutahkan awan panas berguguran pada 4 Desember. Awan panas guguran tersebut mengakibatkan 48 orang meninggal dunia dan ribuan orang pergi mengungsi. Ribuan rumah yang terdampak awan panas guguran pun menurut Presiden Jokowi akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi, dan kita berharap setelah nanti ada semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Demikian sejumlah peristiwa penting di tahun 2021. Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini akan menjadi lebih baik lagi.
Masyarakat